kehidupan sehari-hari, viskositas lebih dikenal sebagai ukuran kekentalan suatu fluida. Dalam fluida berupa zat cair, viskositas dihasilkan oleh kohesi atau gaya tarik-menarik antara molekul-molekul zat cair. Sedangkan dalam gas, viskositas diakibatkan karena adanya tumbukan antara molekul-molekul gas. Fluida yang kental seperti madu dan minyak goreng memiliki viskositas yang tinggi sehingga agak susah mengalir. Sebaliknya, fluida yang lebih encer seperti air viskositasnya rendah sehingga gampang mengalir. Itulah sebabnya aliran madu dan minyak goreng lebih lambat dengan air. Selain mempengaruhi aliran fluida, viskositas juga mempengaruhi gerakan benda yang ada di dalam fluida. Contohnya saat mengaduk menggunakan sendok dalam madu dan air. Saat mengaduk sendok di dalam madu, gerakan sendok pasti akan lebih lambat. Nah, itu karena madu memiliki viskositas tinggi, yang berarti cairannya lebih kental. Pada cairan yang kental, partikel-partikel cairan itu saling berkaitan dengan lebih kuat, sehingga kalau benda bergerak, cairan itu akan menahan gerakan benda tersebut. Sedangkan mengaduk sendok di dalam air pasti lebih gampang dan dapat lebih cepat dibandingkan di dalam madu. Hal itu terjadi karena air punya viskositas rendah, sehingga tidak banyak hambatan buat gerakan sendok. Jadi, semakin tinggi viskositas suatu cairan, semakin banyak hambatan yang diberikan pada benda yang bergerak di dalamnya. Makanya, benda jadi lebih susah bergerak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas fluida. Di antaranya adalah: pertama, jenis cairan. Viskositas juga tergantung pada jenis cairannya. Cairan seperti air yang encer punya viskositas rendah, sementara cairan yang lebih kental seperti minyak goreng atau madu punya viskositas tinggi. Kedua, kekuatan ikatan molekul. Molekul-molekul di dalam cairan bisa saling tarik-menarik dan semakin kuat tarikan antar molekul ini semakin tinggi viskositas cairan tersebut. Misalnya, minyak goreng punya viskositas lebih tinggi karena molekul-molekulnya saling tarik-menarik lebih kuat dibandingkan air. Ketiga, suhu. Suhu sangat berpengaruh pada tingkat kekentalan suatu fluida. Semakin tinggi suhu, semakin berkurang viskositas fluida. Artinya, suhu berbanding terbalik dengan viskositas. Misalnya, kalau kita panasin madu akan jadi lebih cair dan gampang keluar dari botol. Sebaliknya, kalau cairannya didinginin, viskositasnya bisa jadi lebih tinggi dan cairannya jadi lebih kental. Keempat, tekanan. Selain suhu, tekanan juga berpengaruh pada viskositas fluida, namun tekanan berbanding lurus dengan viskositas. Artinya, semakin besar tekanan pada fluida, semakin tinggi viskositasnya. Sebaliknya, semakin kecil tekanan pada fluida, semakin rendah viskositasnya. Nah, madu lebih kental dibandingkan dengan air. Ini berarti viskositas madu lebih tinggi dari air. Ketika kita memasukkan kelereng ke dalam madu dan air secara bersamaan, kelereng yang sampai terlebih dahulu di dasar pasti kelereng yang dimasukkan ke dalam air. Kelereng yang dimasukkan ke dalam madu yang kental mengalami gaya gesek saat bergerak. Hal ini sesuai dengan hukum Stokes yang ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Sir George Stokes pada tahun 1845. Menurut Stokes, jika suatu benda bergerak di dalam fluida kental dengan kelajuan V, maka benda tersebut akan mengalami gaya gesek dengan partikel fluida. Gaya gesek ini disebut dengan gaya Stokes. Besarnya gaya Stokes berbanding lurus dengan koefisien kekentalan fluida atau eta. Jadi, jari benda R dan kelajuan bendanya. Secara matematis, gaya Stokes dirumuskan sebagai berikut. Fs sama dengan 6 kali Pi kali eta kali R kali V.
dengan Fs adalah gaya Stokes, satuannya Newton, eta koefisien viskositas, satuannya Newton sekon per meter kuadrat atau Pascal sekon, R jari-jari benda, satuannya meter, dan V kelajuan benda dalam fluida, satuannya meter per sekon. Ketika sebuah bola dimasukkan ke dalam fluida yang kental, bola tersebut akan mengalami beberapa gaya, yaitu gaya berat W, gaya Stokes Fs, dan gaya Archimedes Fa. Kecepatan bola akan bertambah karena adanya percepatan gravitasi bumi. Akibatnya, bola akan mencapai kecepatan maksimum yang konstan. Kecepatan ini dinamakan dengan kecepatan terminal. Besar kecepatan terminal dapat ditentukan dengan persamaan Vt sama dengan 2 kali G kali R kuadrat per 9 kali eta dikali rho bola dikurang rho fluida. Dengan Vt adalah kecepatan terminal, satuannya meter per sekon, G percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat, R jari-jari bola, satuannya meter, eta koefisien viskositas, satuannya Newton sekon per meter kuadrat atau Pascal sekon, Rho bola massa jenis bola, dan fluida massa jenis fluida, yang keduanya dalam satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa contoh penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, oli sebagai pelumas. Oli merupakan zat pelumas yang biasa digunakan pada kendaraan bermotor. Dengan adanya pelumas inilah, mesin motor bisa meminimalisir gesekan antara piston dan dinding silinder. Semakin lama digunakan, tingkat kekentalan oli akan berkurang. Jika oli tersebut kita paksakan untuk bekerja, maka mesin kendaraan bisa berasap karena daya pelumas oli semakin berkurang, seiring berkurangnya viskositas. Sirup dan madu. Sirup dan madu itu kental banget, itu karena viskositasnya tinggi. Semakin tinggi viskositas suatu cairan, semakin sulit cairan tersebut mengalir. Sirup dan madu adalah contoh yang jelas tentang bagaimana viskositas berperan dalam mengatur aliran cairan. Cat tembok. Agar hasil polesan cat bisa terserap sempurna, orang akan mengatur kekentalan cat sedemikian rupa sehingga optimal untuk digunakan. Jika cat terlalu kental, maka akan sulit untuk diratakan di dinding. Sebaliknya, jika terlalu encer, maka warna cat tidak akan terlihat dengan jelas. Air mengalir melalui pipa. Air tergolong fluida cair atau memiliki viskositas yang sangat rendah. Itulah mengapa air mudah dialirkan melalui pipa, bahkan pipa yang ukurannya sempit sekalipun. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan contoh soal berikut. Soal pertama. Diketahui sebuah benda berbentuk bola dengan jari-jari R sama dengan 2 cm. Dijatuhkan bebas di dalam oli. Dari eksperimen didapatkan bahwa kelajuan terbesar yang dicapai bola adalah V sama dengan 5 meter per sekon. Jika koefisien kekentalannya eta sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 Newton sekon per meter kuadrat dan pi sama dengan 3,14, kita diminta menentukan besar gaya gesek oli atau Fs. Untuk menjawab soal ini, kita gunakan persamaan gaya Stokes. Fs sama dengan 6 kali pi kali eta kali R kali V. Fs sama dengan 6 kali 3,14 kali 3 kali 10 pangkat min 2 kali 2 kali 10 pangkat min 2 kali 5 sama dengan 5,65 kali 10 pangkat min 2 Newton. Jadi, besar gaya gesek oli adalah 5,65 kali 10 pangkat min 2 Newton. Soal kedua,
Sebutir tetes hujan jatuh dengan diameter D sama dengan 0,5 mm, sehingga R sama dengan 0,25 mm. Sama juga dengan 2,5 kali 10 pangkat min 4 meter. Dan R kuadrat sama dengan 6,25 kali 10 pangkat min 8 meter kuadrat. Jika koefisien viskositas udara eta sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 Newton sekon per meter kuadrat, massa jenis udara yang berperan sebagai fluida, rho udara sama dengan rho fluida sama dengan 1,3 kg per meter kubik. Massa jenis air yang berperan sebagai bola, rho air sama dengan rho bola sama dengan 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kita diminta menentukan VT atau kecepatan terminal sebutir tetes hujan tersebut. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan kecepatan terminal. VT sama dengan 2 kali G kali R kuadrat dibagi 9 kali eta dikali rho bola dikurangi rho fluida. Jadi VT sama dengan 2 dikali 10 kali 6,25 kali 10 pangkat min 8 dibagi 9 dikali 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 1000 dikurang 1,3. Jadi VT sama dengan 125 kali 10 pangkat min 8 dibagi 16,2 kali 10 pangkat min 5 dikali 998,7. VT sama dengan 7,7 meter per sekon. Jadi percepatan terminal sebutir tetes hujan tersebut adalah 7,7 meter per sekon.